Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzii an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya ahsanul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah majelis Tadarus Al-Quran Kementerian Kota Surakarta, mari kita awali senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita pada pagi hari ini bisa mengawali aktivitas pagi dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal soleh kita semua. Amin. Juga tidak lupa sholawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan kita umatnya yang berusaha untuk selalu mengikuti jejak langkahnya. Hadirin jemaah tadarus yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan, karena ada kajiannya Al-Quran, yang kita mengkaji Al-Quran saja. Saya tertarik dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini adalah surat yang ke-17. Surat yang ke-17, dan sebelum surat Al-Isra ini adalah surat An-Nahl. Kalau dalam surat An-Nahl itu diceritakan tentang keistimewaan binatang, itu adalah lebah. Kalau dalam surat Al-Isra adalah diceritakan tentang keistimewaan tentang manusia, itu Nabi Muhammad. Surat Al-Isra ini ada yang menamakan Bani Israil. Ini surat yang ke-17, juz 15 ya, Al-Isra ini. Yang saya ingin sampaikan adalah surat Al-Isra-nya ayat 82. Mungkin sudah populer di telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dzalimina illa khusara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami menurunkan Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazid dzalimina illa khusara, dan tidak akan akan menambah kerugian bagi orang-orang yang berbuat zalim. Tapi di sini intinya adalah salah satu keistimewaan Al-Quran di sini adalah Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Nah di sini konotasi kita nih, obat ini adalah obat apa? Mungkin kalau saya melihat Bu Sumiati teringat kalau tiap hari Kamis cari obat, apakah bisa dikonotasikan bahwa yang namanya Al-Quran ini sebagai obat yang dicari oleh Bu Sumiati setiap hari Kamis misalkan, entah obat apa? Intinya adalah apakah Al-Quran juga sama seperti itu kan gitu. Tapi kalau beda lagi dengan mengambil kata dari yang lain misalkan, apakah Al-Quran ini bisa menjadi obat bagi penyakit, semua penyakit misalkan, atau mungkin juga harapannya apakah Al-Quran adalah sebagai, kalau ada orang yang senang kecantikan ada bisa seperti kolagen atau botox misalkan ya. Kolagen tahu Sumiati? Bisa meremajakan kulit, bisa, kalau botox itu adalah bisa menanggulangi masalah penuaan. Lah apakah ini adalah Al-Quran juga bagi yang membaca sebagai obat seperti itu kan begitu?
Kalau menurut ahli nahwu ya atau qawaid, di situ disebutkannya adalah bahwa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun. Jadi kata syifa dengan warahmatun ini adalah dua makna yang berbeda karena menggunakan wawu atofnya, wawu penyambung. Jadi di sini adalah bisa menjadikan sebagai obat lahir dan juga bisa menjadi obat secara batin kan gitu. Memang secara keseluruhannya bahwa orang yang membaca Al-Qur'an ini adalah bisa menjadi obat untuk menjadikan dirinya adalah tahu tentang pengetahuan, tahu tentang kebesaran Tuhan, kemudian juga terhindar dari kebodohan. Ini salah satu yang dikatakan adalah obat. Tapi kita juga harus memahami juga bahwa dulu Nabi juga pernah menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai obat fisik kan gitu. Nah, oleh karena itu di sini adalah apakah Al-Qur'an bisa menjadikan sebagai obat fisik? Ya. Kalau menurut saya adalah bisa. Ya. Di antaranya begini, yang namanya penyakit itu kan ada penyakit lahir. Ya. Penyakit lahir itu adalah di antaranya misalkan jantung, kemudian ginjal, kemudian misalkan diabetes, misalkan gitu kan. Maka di sini adalah bagaimana Al-Qur'an ini adalah menjadi obat untuk penyembuh penyakit lahir. Dan kita kembali kepada ayat yang lain. Di antaranya ada salah satu ayat yang mengatakan, ya ayuhan nas, hai manusia, itu umum ya. Makanlah minumlah kamu adalah yang halal dan baik, halal dan thayyiban. Halal di sini adalah boleh untuk agama. Kalau thayyiban adalah boleh untuk bisa dikonsumsi oleh kita. Nah, sepanjang kita bisa mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyiban, itu akan berdampak kepada fisik yang sehat. Berarti di sini adalah Al-Qur'an bisa menjadi petunjuk untuk menjadi orang yang bisa hidup sehat secara fisik kan gitu. Ada salah satu yang mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu adalah ada obatnya lah. Likulli da'in ini, kata da'in di sini adalah konotasinya kepada penyakit fisik, bukan penyakit batin. Cuma di situ ada kata-kata illa al-harum, kecuali penyakit tua. Kalau penyakit itu sulit disembuhkan. Dan sekarang kita juga sudah punya gejala seperti itu. Saya pernah ada orang itu di UNS ada segatan razia masker gitu. Kemudian ada orang yang dicegat masker itu adalah lupa. Sepertinya tidak pakai masker, padahal maskernya adalah di lehernya, tidak diangkat ke mulutnya atau ke hidungnya. Ini adalah karena dia sudah punya gejala ya penuaan tadi. Dan kita juga pernah lupa masalah gimana naruh kunci. Ini adalah sulit untuk dihindari seperti itu. Ini adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Nah, oleh karena itu di sini adalah secara fisik memang bisa disembuhkan dengan kita membaca Al-Qur'an. Ayat lagi yang lain misalkan dalam surat An-Nahl disebutkan yahruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Di surat An-Nahl. Keluar dari perutnya ya. Ini adalah minuman mukhtalifun alwanuhu, bermacam-macam warnanya. Fihi, pada yang demikian itu adalah syifa'un linnas, menjadi obat bagi manusia. Ini yang dimaksud adalah madu kan. Berarti kalau ingin sehat ya menurut Al-Qur'an ya mengkonsumsi madu. Bagi ibu mungkin yang mengkonsumsi madu susah ya. Bukan promosi, ini adalah Al-Qur'an ya. Al-Qur'an. Jadi orang mengkonsumsi madu itu adalah memang bisa menjadikan sehat. Dan di situ adalah syifa'ul linnas. Perempuan tuh kalau di madu enggak mau, pengennya diracun.
Nah, ini adalah contoh dalam Al-Quran bahwa memang kalau kita mengkonsumsi madu, ini adalah syifaa'ul linnas, akan menjadi obat bagi manusia berbagai macam penyakit, kan begitu kalau di sini disebutkannya umum kan, ya, menggunakan kata nakiroh, bukan menggunakan kata ma'rifat, tapi nakiroh ini sifatnya umum. Makanya kalau itu adalah madunya asli, ya bagi orang yang punya penyakit batuk pun yang notabene adalah kontra terhadap manis, tapi kalau minum madu malah tidak masalah kan gitu. Cuman sayang kita mencari madu yang asli sangat sulit kan gitu. Makanya madu satu botol 100.000, oh itu asli. Padahal kan sangat tidak mungkin kalau madu satu botol itu botol besar misalnya disebut madu asli kan gitu. Nah, ini adalah bahwa memang secara lahir bahwa Al-Quran ini ada bisa menjadi syifa, menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang sifatnya adalah fisik yang gitu, fisik. Maka inilah Nabi Muhammad pun dalam sejarahnya pernah membaca kalimat ta'awud. Ini adalah untuk melindungi fisiknya dari godaan atau dari gangguan. Tapi setelah turun surat Al-Falaq dan An-Nas, maka dia adalah yang digunakan adalah surat itu. Maka surat An-Nas dan Al-Falaq disebut surat Mu'awidatain, surat pemohon dua perlindungan, karena Nabi Muhammad juga pernah disantet apa di mana ya, diguna-guna gitu, oleh orang Yahudi sampai kepalanya sangat pusing, sampai 6 bulan dia merasa sakit seperti itu. Baru turunlah surat Al-Falaq, ya salah satu sebab turunnya surat Al-Falaq. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran ini juga ada bisa menjadi penyembuh penyakit batin. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati manusia itu adalah ada penyakit, kemudian Allah menambah sakitnya itu. Berarti kan dalam diri manusia itu adalah ada penyakit, ada penyakit batin tadi. Contohnya misalkan riya, contohnya adalah takabur, contohnya adalah iri dengkian begitu. Kita akan bisa sembuh kalau kita bisa membaca Al-Quran. Makanya betul kalau kita saatnya membaca Al-Quran itu adalah tahu artinya, tahu maknanya. Makanya majelis ini disebut majelis tadarus, bukan majelis tilawah kan gitu. Kalau majelis tilawah hanya baca tok kan gitu, tidak tahu maknanya. Tapi kalau tadarus itu dari kata darosa yadrusu, tadarus saling mempelajari. Bukan hanya sekedar membaca. Makanya dulu saya satu kelompok dengan Pak Haris Mu'anis itu tidak membaca, tapi malah mengkaji ayat per ayat, karena dia mengatakan bahwa itu adalah tadarus. Maka sekali lagi ini adalah Al-Quran sebenarnya dikatakan sebagai syifaa'ul linnas wa rahmatun. Ini adalah betul-betul kalau kita membutuhkan Al-Quran akan menjadi obat bagi kita. Jadi akan kita tahu bahwa contohnya riya misalkan dalam surah Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir fa masaluhu kama sali safwanin alayhi turabun fa asabahu wa bilun fatarakahu solada. Jadi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta karena riya itu adalah seperti batu licin ya. Kemudian di atasnya ada debu. Kemudian datang wabilun, hujan yang sangat lebat, fatarokahu soloda, maka yang tinggal adalah hanya licinnya saja. Artinya adalah tidak dapat pahala. Nah ini adalah kalau kita tahu, ini akan menjadi penyembuh bagi kita untuk tidak berbuat riya. Akhirnya adalah Al-Quran menjadi syifaa'un linnas, menjadi obat bagi penyakit yang ada dalam diri manusia. Kemudian juga yang ketiga, ini adalah ada korelasi bahwa orang yang batinnya itu adalah sehat, maka akan menimbulkan fisik juga akan sehat gitu. Jadi gambaran hati akan terpancar pada gambaran fisik. Maka oleh karena itu orang yang membaca Al-Quran, ya, orang yang sering membaca Al-Quran, maka secara batinnya adalah akan sehat.
otomatis juga badannya pun akan menjadi sehat. Ada korelasi. Ini adalah mengingatkan kita kepada salah satu hadis yang mengatakan inna fil jasadi mudghah. Ya. Sesungguhnya di dalam jasad kita adalah ada sekerat daging yang gitu. Darah pada daging gitu. Diartikannya itu. Darah. Tapi kan dikatakan sekerat daging karena itu bagian anggota tubuh gitu loh, bukan darah. Terus idza saluhat, apabila dia itu adalah baik atau sehat, maka saluha jasadu kulluh, maka akan baik pula seluruh jasadnya itu. Wa idza fasadat, tetapi kalau dia itu adalah tidak sehat atau rusak si mudghah tadi, maka fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak pula lah ya seluruh anggota tubuhnya. Nah, ini adalah menjadi cerminan bahwa kalau kita sudah menyehatkan batin kita dengan membaca Al-Qur'an, maka insya Allah adalah fisik juga kita akan sehat kan gitu. Nah, oleh karena itu mari kita, ini adalah momentum nuzul Quran, ini adalah kembali kita kepada Al-Quran, menjadikan fungsi Al-Quran salah satunya adalah menjadi obat bagi kita dan menjadi rahmat bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang ahli, kemudian tausiah dari Pak Muhammad Ujat berkaitan dengan Al-Quran sebagai syifa dan juga sebagai rahmat untuk semuanya. Dan marilah kegiatan pada hari ini tahlil hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.